Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih bisa bertemu kembali dan menyajikan beberapa kajian yang mudah-mudahan bermanfaat. Tema kali ini adalah tentang kekasih iblis ataupun musuh iblis dari kalangan manusia dan dari umat Nabi Muhammad. Ada 10 kekasih iblis yang sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari bertanya kepada iblis yang terkutuk, "Berapakah kekasihmu dari umatku?" Rasulullah bertanya kepada iblis, dan iblis menjawab, ada 10 golongan. Yang pertama yaitu pemimpin yang zalim. Dan yang kedua, orang yang takabur. Kekasih iblis yang ketiga yaitu orang yang tidak peduli dari mana ia mendapatkan harta dan untuk apa harta itu dibelanjakan. Yang keempat, ulama yang mendukung pemerintah zalim. Auzubillah. Yang kelima yaitu pedagang yang curang. Yang keenam, orang yang menimbun barang dengan dagangan. Dan yang ketujuh, pejinah. Adapun yang kedelapan, pemakan riba. Yang kesembilan, kekasih iblis yaitu orang bakhil yang tidak peduli dari mana ia mengumpulkan harta. Dan yang ke-10, peminum khomer. Itulah 10 daripada kekasih iblis. Dan selanjutnya Nabi Muhammad SAW bertanya lagi, "Berapa musuhmu dari umatku, ya iblis?" Lantas iblis menjawab, ada 20 orang, yaitu musuhku yang pertama yaitu engkau ya Muhammad, sebab aku memang membencimu. Yang kedua, ulama yang mengamalkan ilmunya. Dan yang ketiga, pembawa Al-Quran yang mengamalkan isinya. Yang keempat, muazin sholat 5 waktu yang ikhlas. Dan yang kelima yaitu pecinta fakir miskin dan anak yatim. Dan musuh iblis yang keenam yaitu pemilik hati yang penyayang. Dan yang ketujuh, orang yang merendah kepada kebenaran. Adapun yang kedelapan yaitu pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kesembilan, pemakan barang halal saja. Dan yang ke-10, 2 pemuda yang saling mencintai karena Allah. Dan yang ke-11, orang yang memelihara sholat berjamaah. Sedangkan musuh iblis yang ke-12 yaitu orang yang sholat malam ketika orang-orang pada tidur. Yang ke-13, orang yang menahan diri dari hal haram. Dan selanjutnya yang ke-14 yaitu orang yang memberi nasihat kepada saudara seiman dengan tulus.
Yang ke-15 yaitu orang yang selalu dalam keadaan wudhu. Dan yang ke-16 orang yang dermawan. Adapun yang ke-17 yaitu orang yang berakhlak baik. Dan yang ke-18 musuh iblis itu orang yang percaya dengan apa yang telah Allah jamin untuk dirinya. Yang ke-19 orang yang berbuat baik kepada janda-janda yang terjaga auratnya. Dan yang ke-20 itu atau yang terakhir itu orang yang bersiap-siap menghadapi kematian. Nabi SAW bersabda, barang siapa berfatwa tanpa ilmu, para malaikat langit dan bumi melaknatnya. Dan Nabi SAW bersabda, barang siapa menimbun bahan makanan selama 40 hari untuk menaikkan harga jual, sesungguhnya ia telah berlepas diri dari Allah dan Allah pun berlepas diri darinya. Nabi juga bersabda, jauhilah zina, karena di dalamnya terdapat 4 perkara, yaitu menghilangkan kecerahan wajah, memutus rezeki, membuat Sang Maha Pengasih murka, dan membuatnya pantas kekal di neraka. Hadis riwayat Tabrani. Nabi juga bersabda, sesungguhnya pemakan riba diazab sejak ia mati sampai hari kiamat dengan berenang di lautan merah bagai darah dan dijejali batu. Setiap kali ia dijejali batu, ia berenang di laut itu. Kemudian ketika mulutnya kembali menganga, ia kembali dijejali batu. Begitu seterusnya sampai dibangkitkan dari kubur. Qatadah mengatakan bahwa pemakan riba akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan gila. Dan sabda Nabi yang berikutnya yaitu, barang siapa meminum khamr, keluarlah cahaya iman dari dadanya. Hadis riwayat Tabrani. Dan keterangan yang berikutnya yaitu tentang sabda Nabi tentang muazin yang ikhlas, tak ubahnya seperti orang mati syahid yang darahnya bercucuran. Apabila mati, ia tidak akan dimakan belatung di dalam kuburnya. Nabi SAW bersabda, duduk bersama orang-orang fakir adalah bagian dari tawadu, dan ia termasuk jihad paling utama. Beliau juga bersabda, segala sesuatu ada kuncinya, dan kunci surga ialah cinta kepada orang-orang miskin dan orang-orang fakir. Nabi SAW bersabda, sholatlah kalian di belakang setiap imam yang baik dan imam yang jahat. Dan sabda Nabi yang terakhir tentang keterangan yang tadi yaitu, barang siapa mengambil wudhu masih dalam keadaan suci, ditulislah baginya 10 kebaikan. Menurut suatu pendapat itu berarti bahwa satu wudhu dalam keadaan masih suci bernilai 10 wudhu, dan nilai setiap wudhu dari ke-10 wudhu ini dilipat gandakan lagi menjadi 700 kali lipat. Itulah pembahasan tentang 10 kekasih iblis dan musuh-musuh iblis, serta penjelasan yang dituangkan dalam sabda atau hadis-hadis. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.